Senam terobosan merupakan susunan atau gabungan dari gerakan tangan dan posisi kaki, di mana setiap gerakan pada momen-momen tertentu pada tangan kanan dan kiri kita tambahkan tenaga, baik setengah tenaga ataupun full power. Posisi melakukan gerakan terobosan sebaiknya dilakukan dalam posisi di saat penambahan tenaga pada kondisi posisi dengan jangkar, artinya dengan jangkar salah satu kaki terbentuk 90 derajat dan salah satu kaki seperti sekarang ini dibentuk lurus. Penyaluran tenaga baik di tangan kanan dan tangan kiri itu disalurkan secara full power di saat momen-momen tertentu, artinya di dalam keadaan kita dalam konsentrasi diam seperti peragaan sekarang. Salah satu kaki ditekuk dan ataupun keduanya dalam bentukan sama-sama menekuk. Ketika dalam gerakan seperti tadi, sehingga pada power kaki baik itu di paha kanan dan di paha kiri tidak usah dicalurkan tenaga, karena dia secara otomatis akan mendapatkan tenaga dari berat badan yang kita tumpukan pada setengah tekukan. Nah, tahapan pertama sebagai warming up, saya akan coba berbagi pengalaman dengan gerakan lambat dan juga pada gerakan seperti ini tanpa menggunakan tenaga full di tangan kanan, hanya ditambahkan sekian persen saja, artinya biar kelihatannya bertenaga sedikit saja. Olahan daripada gerakan baik itu maju, mundur, mengangkat kaki dan sebagainya, dia akan mengalir begitu saja sesuai dengan keinginan kita. Tentu dalam hal ini karena kita dalam mengolah penaruhan tenaga, sehingga beberapa gerakannya lebih banyak saya lakukan dengan gerakan menukik atau dalam keadaan posisi setengah badan. Seperti sekarang salah satu jangkar lurus, salah satu kaki ditekuk 90 derajat. Untuk memindahkan kaki di saat kita menekuk dan juga bangun kembali dalam keadaan menekuk, ini memang memerlukan cukup power. Kalau belum terbiasa dengan gerakan seperti sekarang, durasi waktu 2 menit, sudah terasa power kita akan berkurang. Melakukan gerakan perpindahan. Nah, sekarang tahap yang kedua, saya istilahkan dengan gerakan sedang, artinya menambahkan tenaga lebih daripada gerakan tahap pertama. Dan demikian juga di teknik untuk melakukan kecepatan gerak itu ditambahkan lebih daripada tahap gerakan awal. Melakukan variasi penambahan tangan ataupun penempatan posisi tangan kanan dan kiri tentunya harus simetris dengan gerakan atau posisi pada jangkar baik di kanan dan kiri. Salah satu contoh, ketika kita akan menaruh posisi kaki kanan di depan, sebaiknya dilakukan olahan dengan tangan kanan yang lebih berperan. Demikian pun sebaliknya, ketika menempatkan kaki kiri di depan, jadi olahannya yang akan lebih menyusul duluan adalah olahan daripada tangan kiri. Ini variasi ketika kapan melakukan gerakan cepat dan juga kapan melakukan gerakan lambat, tergantung dari situasi dan kondisi di saat melakukan pelatihan seperti ini. Nah, tahapan sekarang, tahap yang ketiga adalah dengan menambahkan tenaga lebih daripada tahapan yang kedua. Nah, tentunya juga pada gerak-gerakan penambahan tenaga tersebut adalah dilakukan pada posisi di saat momen kita ada jeda sedikit, dan sehingga di saat itulah kita bisa berkonsentrasi untuk menambahkan tenaga. Melakukan gerakan baik itu dari bawah menuju ke posisi pinggang naik dan turun di sekarang ini juga cukup menguras tenaga, sehingga apa yang saya sampaikan tadi di depan, penambahan tenaga pada paha kanan dan kiri ataupun kaki kanan dan kiri tidak perlu kita atur secara otomatis, di mana penempatan kaki ketika akan menjadi tumpuan utama itu adalah diri kita sendiri yang akan menyalurkan tanpa diatur, otomatis secara langsung mengalir ke
pertahanan daripada kaki tersebut. Nah, tahap yang terakhir saya katakan adalah tahapan klimaks. Di saat inilah kita menambahkan power pull seperti yang kita saksikan. Pemasangan jangkar baik salah satu kaki ataupun kedua yang diposisikan sama itu akan lebih bagus, karena konsentrasi di saat pengeluaran tenaga baik di kanan dan di tangan kiri itu akan lebih terkonsentrasi. Penambahan tenaga spontanitas saja. Kalau sekarang kita lakukan gerakan bersama-sama penambahan tenaga pada tangan kanan dan tangan kiri, dan lebih banyak saya gunakan adalah posisi jangkar yang bersamaan. Di saat itulah konsentrasi tenaga kita secara full kita dapat salurkan. Semakin pelan gerakannya di saat akan melakukan gerakan full power ke depan itu akan semakin bagus. Nah, ketika tangan sudah posisi dalam keadaan lurus, lepaskan tenaga, dan sebaliknya begitupun secepatnya langsung tarik tenaga, lakukan pengolahan baik itu di tangan kanan dan kiri, kemudian dilakukan gerakan. Posisi sekarang juga dalam keadaan salah satu lutut kita tekuk full dan salah satu juga agak terbuka. Ini akan menempatkan tenaga kita cukup terkonsentrasi, sehingga saat melakukan gerakan menambahkan tenaga baik di tangan kanan dan tangan kiri itu akan lebih terkonsentrasi atau terfokuskan. Ini lagi gerakannya cukup tenaga yang kita keluarkan akan terfokus. Semakin pelan gerakannya di saat kita akan mengeluarkan napas. Ketika tangan sudah terjulurkan posisi lurus, saat itu lepas tenaga, dan sebaliknya secepat juga kita tarik kembali, kita kumpulkan, kemudian dilakukan olahan, baik itu akan melakukan putaran perpindahan ke kanan, ke kiri, ke belakang, ataupun kemana keinginan kita. Kita dapat perhatikan juga salah satu kaki ataupun keduanya sekali lakukan jinjit yang bersama, sehingga dengan demikian pada akhirnya dalam melakukan proses seperti gerakan sekarang ini, baik otot-otot di tangan dan juga otot-otot di paha ataupun betis, pinggang, pinggul sudah langsung secara ini akan terlatih. Gerakan ini kita ciptakan untuk mendapatkan suatu gerakan yang ada seninya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.